Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengsri Rahayu Mulyani. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah semester 7C. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang fungsi manajemen keuangan syariah. Tetapi, sebelum saya membahas tentang fungsi manajemen keuangan syariah, di sini saya akan membahas sedikit apa itu manajemen keuangan syariah. Langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang pengertian manajemen keuangan syariah. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen juga diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Dari pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan syariah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu ruang lingkup manajemen keuangan syariah. Ruang lingkup manajemen keuangan syariah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lembaga keuangan bank dan yang kedua ada lembaga keuangan non-bank. Dalam lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan yang kedua ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Pada sistem konvensional, BPRS ini atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah biasa dikenal dengan nama BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian yang kedua ada lembaga keuangan non-bank yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal atau investor. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan di sini seperti saham dan obligasi yang diukur dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada pasar uang. Pasar uang yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi. Sama seperti pasar modal, hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang memiliki jangka yang lebih pendek dibanding dengan pasar modal. Kemudian yang ketiga ada perusahaan asuransi. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak atau orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah akad. Jadi, dalam asuransi syariah ini tidak ada yang mengandung goror atau penipuan, maisir perjudian, riba, penganiayaan, dan riswah. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu landasan hukum manajemen keuangan syariah. Yang pertama ada perbankan syariah. Dalam perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mana dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi Fatwa MUI, yaitu pembentukan Komite Perbankan Syariah PBI No 10 /32 PBI /2008 tanggal 20 November 2008. Yang kedua ada pasar modal syariah. Dalam pasar modal syariah ini diatur oleh Fatwa DSN MUI
No 40 garis miring DSN MUI garis miring X garis miring 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kemudian yang ketiga ada reksadana syariah. Dalam reksadana syariah, lampiran keputusan Ketua Bapepam LK Cap 130 garis miring BL garis miring 2006 tentang penerbitan efek syariah dan lampiran Cap 131 garis miring BL garis miring 2006 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Kemudian yang terakhir ada pasar uang syariah. Kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 garis miring 36 garis miring PBI garis miring 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang operasi moneter syariah. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan syariah. Fungsi manajemen keuangan syariah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Dalam planning atau perencanaan ini biasanya dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan yang mempunyai tugas untuk membuat perencanaan perusahaan yang dipimpinnya. Rencana ini dibuat sebagai pedoman untuk perkembangan bisnisnya di masa depan. Dengan perencanaan yang matang dan cermat, akan mudah diketahui bagaimana estimasi yang akan terjadi. Salah satunya pengeluaran dan pemasukan finansial perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada budgeting atau penganggaran. Adalah kegiatan pengalokasian dana untuk semua keperluan perusahaan. Pengalokasian ini harus dilakukan seminimal mungkin dengan memaksimalkan anggaran yang sudah ada. Fungsi budgeting merupakan tindak lanjut langsung dari perencanaan yang sudah dilakukan di awal. Di sini terdapat alokasi dana secara detail untuk pemasukan hingga pengeluaran perusahaan. Kemudian yang ketiga ada controlling atau pengendalian. Adalah kegiatan mengendalikan keuangan yang sedang berjalan atau digunakan. Controlling atau pengendalian ini sifatnya menyerupai evaluasi dan kontrol atas pemakaian dana agar tetap berada di koridor yang tepat dan tidak membengkak. Karena dengan begitu, perusahaan dapat bertahan dan berkembang dengan baik. Maksud lainnya yaitu fungsi controlling untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem keuangan yang ada di perusahaan. Tujuannya agar mencegah dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat ada auditing atau pemeriksaan, yaitu proses pemeriksaan keuangan. Proses ini dilakukan sesuai dengan kaidah akuntansi sehingga terhindar dari adanya penyelewengan atau penyimpangan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya, seorang manajer keuangan harus bisa memeriksa kondisi finansial internal perusahaan sehingga keuangannya tetap stabil dan tidak terjadi penyelewengan. Namun, jika hal tersebut terjadi, perusahaan dapat mengetahuinya dengan cepat sehingga bisa segera mengambil tindakan dan langkah tepat untuk mengatasinya. Kemudian yang terakhir ada reporting atau pelaporan, yaitu kegiatan untuk melaporkan keuangan. Laporan ini akan memberikan informasi mendasar mengenai kondisi keuangan perusahaan, misalnya untuk mengetahui rugi dan laba bisnisnya, kenaikan aset, kenaikan omset, dan yang lainnya. Pelaporan ini juga harus dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap semua kalangan yang ada di perusahaannya. Sekian pemaparan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.